Untuk melupakan sejarah, melupakan yang sifat kejadian pernah terjadi, pasti mungkin sulit. Memorinya karena sudah tercatat ya. Hati kita ini Allah berikan betul-betul nih, ya perekat yang memang lebih hebat daripada komputer. Nggak akan ada hilangnya tuh. Sekalipun kita usia sudah ada yang pala 4, pala 5, di usia dulu 5 tahun kita masih ingat tuh. Betul nggak? Gitu. Nah memang Allah siapkan betul-betul nih yang nggak bisa lupa. Tapi yang disebut ikhlas ini bukan berarti harus melupakan, menghilangkan. Tetap ada yang nggak boleh rasa dendamnya. Ketika datang Hindun dan Wasi minta maaf kepada Rasulullah, Hindun dengan memakai cadar, dan Rasul tahu ini orang berdua yang tadi membunuh Hamzah. Apa Rasul tolak? Karena dia datang, Rasul masuk kota Mekah di saat hari kemenangan. Apa kata Rasulullah? Siapa yang masuk ke Masjidil Haram aman. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan selamat. Itu kan? Nah, padahal di situ kemenangan ada di pihak Rasulullah. Mungkin kalau Rasulullah punya sifat dendam, nih kamu Wasi yang dulu tuh menombak pamanku, nih kamu Hindun yang membayar Wasi untuk membunuh Hamzah, akan aku balas dendam sekarang? Tidak. Tapi begitu dia datang untuk masuk Islam, Rasul terima kedatangannya. Tapi sifat manusia nabinya pun tetap ada. Maafkan, kalau hampir akhir hayatku aku nggak ngelihat kamu lagi. Dalam artian dendam Nabi nggak ada, diterima permohonan maafnya, tapi soknya nggak hilang memang. Nah makanya ya apa? Tidak timbul rasa dendam. Kalau ada rasa dendam berarti dibalas kan? Dibunuh lagi. Tidak, diterima kedatangannya. Tapi maafkan kalau sampai akhir hayatku aku nggak ngelihat kamu. Ibu udah sudah alhamdulillah ya Ibu sudah memaafkan ya. Gitu. Mudah-mudahan memang maafnya ikhlas karena jadi memang kalau ikhlas Bunda begitu udah ada lantas ada yang mancing-mancing, udah jangan cerita itu. Udah. Cukup Ibu saja yang tahu, yang merasakan di dalamnya, tapi juga jangan diingat-ingat jadi perih lagi, jadi sakit lagi. Sudah, itu menjadi memori kita. Yang jelas Ibu subhanallah udah mau memaafkan gitu ya. Dan itu bukan hal yang mudah, tapi Ibu luar biasa sudah bisa memaafkan ya, subhanallah. Terima kasih Ibu Siti Khadijah. Baik pemirsa, masih kita berikan kesempatan untuk satu pertanyaan lagi, tapi ada yang mau lewat dulu ya. Kita lanjutkan setelah yang satu ini, tetap bersama kami di Muhasabah, evaluasi diri untuk menggapai ridho ilahi rabbi, insyaallah. Ibu-ibuku sayang yang dirahmati Allah ya, masih tetap semangat ya Bu ya. Senyum Bu, senyum. Semangat. Luar biasa. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah ya untuk mengkaji dengan waktu yang sempit ini. Mudah-mudahan bisa kita ambil pelajarannya ya, insyaallah. Pemirsa di rumah, yuk kita lanjutkan kembali kajian kita di Muhasabah, evaluasi diri untuk menggapai ridho ilahi rabbi. Kita berikan seperti tadi saya bilang kesempatan satu kali lagi untuk Ibu yang bertanya, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yuswati mau menanyakan ini Ustadz, apabila kita didolimi oleh seseorang udah lama, dari anak kita masih kecil sampai anak kita udah besar, kita selalu memaafkan. Nah terakhir itu kejadian kemarin waktu bulan puasa, saya merasa udah harga diri saya, keluarga saya dan suami saya dihinain. Terus saya berusaha memaafkan. Kalau ketemu di musola lagi terawih, saya deketin orang itu pergi karena mungkin takut apa gimana nggak tahu gitu. Cuman saya berusaha memaafkan, tapi kok masih ganjel gitu, sikap saya harus bagaimana? Ya, bukan curhat kan ya? Curhat sayang. Subhanallah. Begitu banyak ya fenomena. Biar nggak terlalu tegang gitu. Karena Ibu jadi kebawa. Istighfar dulu, istighfar, astagfirullahaladzim. Ibu saya mau nanya, mic-nya masih dipegang. Ketika Ibu rasakan dengan balasan kesabaran begitu, rumah tangga Ibu, karir suami Ibu, atau mungkin suaminya pengusaha atau dia pejabat atau apalah, makin sulit apa makin maju? Makin enak sih Pak. Ya. Jadi kadang-kadang kita selalu menyimpulkan yang nggak enaknya. Kita abaikan rasa yang udah Allah berikan luar biasa tuh. Balasannya. Gitu ya, nggak beda seperti katak melihat yang namanya itu kura-kura, keong. Gitu. Ternyata keong melihat katak, kenal katak? Kodok. Yang masih kecilan namanya cebong. Nah, Ibu ya. Nah, itu katak ngomong, si keong nih, enak kamu ya kodok bisa ke sana kemari. Gitu kan ada kakinya gitu. Enak, saya mah nggak bisa, di sini berat gitu kan. Di saat baru ngomong begitu, burung elang nyampe
dia samber tuh kodok, keong, ngumpet langsung. Begitu dia balik lagi melek, katak udah nggak ada. Baru ngucap, untung aku punya. Tuh, ya. Makanya tadi saya tanya, makin enak apa makin susah? Nah inilah, kadang-kadang kalau kita ikuti emosional, sakit. Karena nonsen orang bisa sukses kalau nggak diawali dengan kesakitan-kesakitan jiwa. Ya, maksudnya jiwa tuh yang sedih gitu. Jangan lihat di saat kalau nggak percaya kepada orang-orang yang sukses lah. Ya, tanyakan secara pribadinya. Sekarang enak begini-begini. Pasti pray dulu ya. Tanya pribadinya mungkin sebelum menggapai itu. Pasti diliputi dengan kesedihan. Nggak sedikit mungkin kalau malam tangisan air mata. Nah, karena ini janji Nabi. Ketika kita dizolimi sama orang, kemudian kita tidak membalasnya, lantas kita balas dengan doa. Doa, ya Allah, saya difitnah begini-begini padahal saya enggak, ya Allah. Ya, itu doanya kepada Allah. Udah enggak ada hijab lagi, Bu. Nah, makanya pasti janji Nabi, seseorang yang dizolimi dengan kezaliman yang nyata, kemudian dia terima dengan kesabaran, hakikatnya dia akan segera Allah angkat derajatnya. Amin. Apapun, siapapun namanya, apapun profesinya, tuh janji Nabi. Nah, ibu jangan lihat lagi sedihnya. Kata orangnya, lihat. Mungkin, ya Allah, kok usaha saya ya, apa yang dihajatkan oleh suami selalu tercapai. Ya Allah, anak-anak saya ya sehat. Terus kalau dibilangin dengar kata, itu pulangin ke situ, Bu. Jadi luas hati kita. Gitu, bisa makanya, Bu. Insya Allah. Jadi jangan kesedih-sedih lagi. Bersyukur kalau nggak ada dia kita nggak cepet doanya dijawab. Benar. Iya, begitu. Ujian kesabaran. Ngomong bisa nggak makanya nih, Bu? Bisa. Insya Allah ya, iya. Gitu. Jangan marah, jangan dendam, biarin aja, Bu. Senyum aja, ketemunya senyum aja. Apalagi kalau kita tidak merasa seperti apa yang mereka katakan itu, terus aja maju, jalan terus. Jangan pernah membalas apa keburukan yang pernah orang lain balas kepada kita. Justru ya itu tadi, mampukah kita mendoakan orang yang menzolimi kita? Bukan dengan doa yang buruk, bukan ya Allah biar dia nggak selamat, kayak ya Allah biar dia jangan. Tapi doakan dia dengan kebaikan. Buka hatinya, ya Allah, satukan kami dengan kasih sayang-Mu gitu. Insya Allah lambat laun. Kan Allah yang membolak-balikan hati manusia. Ya insya Allah ya, Bu ya. Sabar, istighfar, insya Allah luar biasa ya. Jadi Islam itu indah sekali ya. Jadi memang Allah pertama dulu yang memiliki sifat Ghafurur Rahim. Jadi Allah sudah menunjukkan nih sang pencipta saja mempunyai sifat yang demikian gitu. Allah itu, kasih sayang Allah lebih besar daripada murkanya Allah. Nah, subhanallah. Kita manusia nih, memang kita bukan malaikat ya. Kalau malaikat yang tidak punya rasa marah, tidak punya rasa nafsu apapun. Kita manusia biasa. Justru itulah mulianya kita di hadapan Allah. Karena kita mampukah kita menjaga rasa itu untuk betul-betul di hadapan Allah itu menjadi pribadi atau hamba Allah yang takwa gitu. Nasihat buat diri kita ya, Bia. Kita juga sering mengalami seperti itu. Dan juga jangan sampai kita melakukan hal yang seperti itu kepada orang lain gitu ya. Nah itulah gunanya mengaji dan mengkaji. Subhanallah. Ya, jadi kesimpulannya, pemirsa, pesan Nabi 3 hal. Salasun man kunna fihi hasabahullahu ta'ala hisaba yasira wa adkhalahul jannata birahmatihi. Siapa orang yang memakai 3 hal, maka garantinya masuk surga tanpa dihisab. Amin. Dan masuk surga dengan penuh rahmat dan kasih Allah. Tapi resepnya, jangan cuma aminnya doang nih. Makainya ada 3. 1, Nabi memesankan ta'fu amman zolamaka. Kamu mampu memaafkan kepada orang yang telah menzolimi kamu. Ngomongnya nggak segampang makainya nih. Yang kedua, watu'ti man haromaka. Kamu nggak pelit kepada orang yang pelit sama kamu. Bisa, Bu? Insya Allah. Iya, nggak pelit kepada orang yang pelit sama kita. Gitu. Dan yang ketiga, watasilu man kotoaka. Kamu nyambungin silaturahim kepada orang yang mutusin silaturahim pada kamu. Subhanallah, amin. Insya Allah ya, bukan cuma amin, tapi mulai berjanji hari ini kita akan bisa legowo, lebih memaafkan ya. Asik, insya Allah deh pokoknya, lega hati ini ya. Itu tadi doanya, Allahumma rzuqnal ikhlas waj'alna minal mukhlisin, insya Allah. Ibu terima kasih waktunya, terima kasih tempatnya untuk sharing bersama kita ilmu agama. Insya Allah ini tercatat di hadapan Allah sebagai taman surga. Amin. Amin, insya Allah ya. Salam untuk keluarga di rumah ya, Bu.
Pemirsa, sudah 1 jam kita menemani pemirsa di rumah. Insya Allah bermanfaat untuk kita. Saya Aida Syafira dan suami saya Ustaz Taufikur Rahman. Juga kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan dari kami. Tonton terus channel 92 Dimensi Muslim, muhasabah, evaluasi diri untuk menggapai ridho ilahi Rabbi. Insya Allah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya.